Cilakanya Afghanistan itu sangat subur karena pemerintahnya sangat lemah ya, sangat subur untuk gerakan-gerakan radikalisme berkelompok-kelompok ini macam-macam. Ada Wahabi, ada ISIS, ada Syiah, ada Salafi. Paling subur di Afghanistan. Pemerintahnya wujudu ka'adamiha. Ada pemerintahan tapi sangat lemah. Salahnya lagi, Amerika ketika di Afghanistan hanya menguasai perkotaan. Dusun-dusun tidak dikuasain. Jadi dusun-dusun di Afghanistan yang jauh dari perkotaan masih dikuasai oleh Taliban, ISIS, Al-Qaeda. Nah, memang sepanjang masa pasti ada radikalisme itu dan di setiap agama. Tapi era sekarang karena ada medsos, ada media yang sangat canggih dan ada kepentingan politik sangat besar dari negara yang punya kepentingan, dari negara besar, dan ada dana yang mendukungnya, maka kelihatan sekali berkembang pesat. Yang namanya Al-Qaeda itu, ini bukan rahasia, bukan, dilatih oleh Amerika yang danain Saudi 450 juta dolar ketika melawan Soviet. Sovietnya lari, Raja Fahad panggil-panggil, pulang, bubar sudah. Mujahidin udah bubar, mujahidin. Yang pulangnya ada ke Saudi, pemuda-pemuda Saudi yang pulang, Pakistannya ada. Yang tidak pulang ya banyak, antara lain Usama bin Laden. Tapi Usama bin Laden ya sekedar yang formalitas. Di belakang yang punya ide, yang punya konsep, Ayman al-Zawahiri yang dari Mesir, pintar, orangnya pintar, cerdas. Itu yang pendiri juga, termasuk pendiri Jama' Takfir wal Hijrah bersama Syukri Ahmad Mustafa. Jadi Irhabin juga di Islam ada. Nah, sebenarnya otaknya Ayman al-Zawahiri, otaknya ini Usama yang di depan, yang punya uang. Usama punya uang 2 triliun lebih, 2 triliun rupiah, 2 triliun rupiah lebih. Iya. Keluarga besar Ahmad bin Laden, Utsman bin Laden, kontraktor yang bangun Masjidil Haram, jalan tol, jembatan-jembatan Saudi itu terowongan-terowongan Ahmad bin Laden, ya, Utsman bin Laden. Nah, dia masih keluarga bin Laden. Nah, cilakanya Afghanistan itu sangat subur karena pemerintahnya sangat lemah ya, sangat subur untuk gerakan-gerakan radikalisme berkelompok-kelompok ini macam-macam. Ada Wahabi, ada ISIS, ada Syiah, ada Salafi. Paling subur di Afghanistan. Pemerintahnya wujudu ka'adamiha. Ada pemerintahan tapi sangat lemah. Salahnya lagi, Amerika ketika di Afghanistan hanya menguasai perkotaan. Dusun-dusun tidak dikuasain. Jadi dusun-dusun di Afghanistan yang jauh dari perkotaan masih dikuasai oleh Taliban, ISIS, Al-Qaeda. Amerika hanya pegang Kabul, Kandahar, yang kota-kota aja. Memang kota udah gak ada radikalisme ketika Amerika berkuasa, ketika yang moderat berkuasa didukung oleh Amerika lah. Amerika tidak menguasai yang di pedalaman. Mereka sukanya di pedalaman, di gunung Sinai, di Afghanistan di padang pasir, begitu di Pakistan Utara yang tanah tandus kering. Pakistan Utara itu terbatasan Afghanistan, yang tandus lah daerahnya, nggak ada orang mau ke sana lah, itu dikasih oleh mereka. Ini sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya terlalu alasannya kecolongan terus alasannya. Apa yang dikeluh kesahkan oleh Pak Nur Wahid ini terjadi di BPIP, Pak, di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terus terang saja kurang dukungan dari pemerintah, kurang serius dukungannya. Anggaran terbatas, badan seakan-akan nggak ada giginya. Kalau mau ketemu dengan menteri harus seperti bawahan menghadap atasannya, nggak selevel lah. Jadi badan BPIP nggak selevel dengan kementerian. Kalau mau ketemu dengan menteri ya seperti ke bawahan mau menghadap lebih atas lagi. Padahal ketua dan pengarah Ibu Megawati, wakil ketua dan pengarah Pak Tri Sutrisno, anggotanya saya. Waktu itu Pak Mahfud MD sebelum menteri ya, Mahfud MD ada, Kiai Ma'ruf Amin sebelum jadi wapres. Tapi terus terang saja kurang dukungan dari negara yang maksimal, kurang.
anggaran sangat terbatas. Sama dengan usul Mas Imam tadi. BPIP tidak sampai ke bawah, nggak sampai ke bawah. Orang bawah nggak kenal apa itu BPIP, apa itu BPIP. Orang bawah nggak kenal sama sekali itu. Nah ini, padahal ini badan yang akan mengawal, merawat, menjaga, membina Pancasila dengan apa namanya, targetnya adalah sosialisasi, menjauhi dari doktrin, menjauhi dari cara-cara doktrinasi seperti Orde Baru, sosialisasi agar masyarakat menjadi sadar. Ya Allah, itu kan berat sekali tuh, menjauhi dari doktrin, tapi nggak ada anggaran. Kalau BNP itu masih ada anggaran, masih lumayan kalau BNP. Iya, itu. Jadi begitu keadaannya. Maka jangan heran kalau orang bawah itu, masyarakat, bukan masyarakat bawah berarti orang awam, ya kiai-kiai atau apa di daerah nggak kenal apa itu BPIP, nggak kenal. Tokoh-tokoh masyarakat bawah setingkat kabupaten nggak kenal apa itu BPIP. Tuh. Kurang dukungan dari pemerintah, kurang serius dari pemerintah. Masih serius bangun IKN. Masih serius program kereta cepat Bandung. Oh, serius itu. Terima kasih. Terima kasih, Buya.